pagi Bu Hilda. Pak. Sehat Bu? Sehat. Perkenalkan Bu, saya Eko Bunaidi, salah satu calon guru penggerak angkatan 6 SMA Negeri 1 Pakalan. Hari ini Bu, saya mohon maaf menyita waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk mengisi modul 2.3 aksi nyata Bu, adalah untuk coaching klinik. Bersedia Bu ya? Boleh perkenalkan diri Ibu dulu Bu? Oke, perkenalkan nama saya Hilda Sandrawati Esos. Saya mengajar sosiologi kelas 10 dari kelas 10 sampai kelas 10. Oh, dari kelas 10H ya? A sampai 10? 10H. Cukup padat ya buat itu ya. Nah di sini Bu, saya ingin menanyakan bahwa kira-kira materi apa Bu yang disampaikan dalam pembelajaran kelas 10 pembelajaran 2022-2023 ini? Ini materi kelas 10 ya? Iya. Jadi dari awal karena baru belajar sosiologi kan, mereka baru mengenal ilmu sosiologi, jadi dari awal kita kenalkan dulu ilmu sosiologi itu apa ya. Sejarah sosiologi, para ahli dan sebagainya. Yang kedua, kita mengenalkan teori-teori seperti teori interaksi, teori sosialisasi, sosialisasi itu tentang pengenalan menyampaikan materi tentang sosialisasi dan kepribadian. Ini Bu, tujuan dari proses pembelajaran itu sendiri apa? Tujuan siswa mempelajari materi-materi yang kita sampaikan. Jadi tujuan dalam mempelajari materi-materi sosiologi ini adalah untuk agar mereka bisa menggunakan ilmu-ilmu bagaimana cara kita bermasyarakat. Terutama mereka mengenal tentang cara-cara berinteraksi sosial di lingkungan, tentang nilai norma. Jadi selain itu juga kita memperkenalkan bagaimana cara bersosialisasi yang bagus dan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran sosiologi ya, kelas 10. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, ketua kelas tolong dipimpin doanya. Jelas kita belajar doa doa. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, hadir ya. Nihil ya. Oke, hari ini kita belajar tentang penelitian sosial. Ya. Penelitian sosial. Jadi untuk selanjutnya yang kita sudah belajar mengenai teori-teori, yaitu teori salah satunya ada interaksi sosial ya. Yang paling awal kita juga sudah memulai dengan mengenal ilmu sosiologi, terus ada lagi tentang sosialisasi dan sebagainya ya, terakhir lingkaran sosial. Oke, selanjutnya kita belajar tentang penelitian sosial. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini ya, penelitian sosial itu yang pertama kita mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian. Ya, yang kedua menyusun rancangan penelitian sosial
Yang ketiga kita menentukan topik ya. Jadi nanti ada topik ya, kita baru sudah dapat topik, kita menentukan judul ya. Bukan judul, sudah judul, variabel ya. Jadi variabel itu fokus pada penelitian. Selanjutnya ada subjek atau populasi ya. Jadi subjek atau populasi itu adalah nanti siapa yang kalian teliti ya, sasarannya siapa. Terakhir adalah urusan masalah. Nah, jadi sebelumnya, jadi kita tahu dulu apa itu penelitian sosial. Jadi penelitian sosial itu apa? Penelitian sosial itu adalah ini berpikir berdasarkan fakta yang relevan. Terus selanjutnya, apa ya? Ini siapa namanya ini? Tolong nak. Nah, selanjutnya, ibu tanya, pengertian dari penelitian sosial itu apa? Yang sudah kita jelaskan tadi. Penelitian sosial di halaman 160. Si ini coba si Sophie, proses berpikir apa nak? Proses berpikir. Nah, ini. 160. Lihat halaman 160. Untuk hari ini Ibu akhiri pembelajaran ini ya. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hilda. Sehat Bu? Hari ini Bu, izinkan saya Ekwan Gunaidi, salah satu calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Pagar Alam. Kebetulan kami sudah menginjak dari modul 3.2, yaitu tentang pengambilan keputusan dan pemberdayaan aset-aset. Nah, di sini kami ada percakapan observasi, observasi kelas atau istilah kita coaching ya, antar sesama tenaga pendidik. Bersedia Bu Hilda untuk menjadi apa namanya coaching pasca observasi? Coba Bu Hilda sedikit perkenalan tentang siapa Bu Hilda secara pribadi. Silakan Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Hilda Sandrawati. Saya pengajar di SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam dengan bidang studi sosiologi. Makasih Bu. Perkenalan singkatnya, kemarin kita sudah melakukan coaching di kelas. Apa saja menurut Ibu, perasaan Ibu setelah melakukan suatu kegiatan di dalam kelas bersama siswa? Jadi kalau di dalam kelas itu kita menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang kapan kita akan menjelaskannya. Nah, kebetulan saat ini saya sedang menjelaskan penelitian sosial. Di perasaan saya ya mencoba membagi ilmu kepada mereka agar mereka bisa mengetahui bahwa apa itu penelitian sosial. Dan isinya pun sebenarnya berbeda kan dengan bentuk-bentuk makalah atau bentuk laporan penelitian yang sebenarnya. Karena mereka masih menganggap bahwa isi dari laporan penelitian sosial itu masih sama dengan makalah. Oh, artinya sudah ada proses dilakukan di kelas, bagaimana Ibu menyampaikan materi. Sebelum menyampaikan materi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh siswa. Ya benar itu Bu. Bagaimana ketika Ibu melakukan suatu penyampaian materi, tanggapan dari siswa?
Tanggapan dari siswa sebenarnya mereka antusias sekali. Mereka banyak yang bertanya, "Bu, apa bedanya penelitian sosial bentuk dari isi dari laporan?" Ketika ibu melakukan suatu penyampaian materi, tanggapan dari siswa Tanggapan dari siswa sebenarnya mereka antusias sekali. Mereka banyak yang bertanya, "Bu, apa bedanya penelitian sosial bentuk dari isi dari laporan penelitian sosial itu dengan makalah, Bu?" Jadi saya cuma menjelaskan kalau dia laporan penelitian sosial itu sangat berbeda sekali dengan makalah karena dia pakai metode-metode penelitian. artinya partisipan siswa, antusias siswa cukup tinggi Bu ya. Namun di sini Bu ada apa, kemampuan seorang guru membagi siswa dalam hal ini pembelajaran diferensiasi. Adakah tugas pengelompokan untuk penugasan Bu? Ada dalam satu kelas itu saya bagi kelompoknya dari jumlah 36 saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi mereka membuat itu dengan cara pertama mereka berdiskusi bagaimana cara membuat laporan penelitian sosial itu sesuai dengan petunjuk yang sudah diajarkan. Artinya ada kelompok-kelompok di mana mengikuti pembelajaran diferensiasi Bu ya. Selanjutnya Bu, ketika mereka diskusi dan belajar, adakah media yang Ibu siapkan untuk mereka? Kalau media, pembelajaran. saya kasih contoh dari laporan penelitiannya, saya kasih contoh langsung agar mereka bisa lihat bahwa bentuk laporan penelitian itu seperti itu. Jadi tidak ada salah tafsiran. Terus kedua, media LCD dan laptop ya. Jadi yang ketiga ada juga Pelajaran, ada instrumen yang harus siswa ketahui ya untuk membantu bagaimana siswa dapat mengambil materi pembelajaran dan akan tercapainya pembelajaran di dalam kelas tersebut. Kira-kira ada apa istilah hambatan atau kesulitan dalam proses belajar siswa yang ditemui oleh Bu Hilda? Jadi hambatannya kalau di sekolah karena siswa tidak boleh bawa handphone kan, jadi untuk mengetahui literasi itu sangat kurang. Nah, sementara yang ada di perpus juga terbatas, cuma ada buku paket mereka bisa lihat. Terus belum ada juga contoh-contoh lainnya yang bisa menunjang mereka untuk bisa membuat tugas laporan penelitian tersebut. Iya, artinya memang ada hambatan yang sifatnya mungkin penggunaan pelarangan membawa HP Bu ya. Iya. Tetapi ada kalanya memang kita harus mempunyai suatu pemikiran bahwasanya kita harus meminta izin misalnya ya kepada kesiswaan dalam proses pembelajaran, di mana siswa diberikan kemudahan untuk membawa HP dalam pembelajaran. Oke Bu, terakhir Bu, ada refleksikan Bu, bagaimana Ibu melihat keseluruhan dari proses awal sampai terakhir dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi dari awal sebelum masuk ke materi, mereka sebenarnya harus dijelaskan dulu dari dasar. Dari dasar kita harus membimbing mereka untuk bisa mencari tema dan membentuk suatu judul. Karena judul laporan penelitian itu sangat berbeda dengan judul makalah. Tapi mereka kebanyakan membuat judul itu sama dengan makalah. Karena kalau judul makalah itu kan tidak bisa dicari datanya gitu ya. Jadi kalau misalnya judul laporan penelitian itu apabila sudah benar bisa dicari data-datanya gitu. Oh ya, artinya refleksi dari Ibu benar bahwa Ibu mengacu kepada rencana pembelajaran apa-apa saja yang ada di RPP ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Bu kedepannya apa yang kita sampaikan dengan siswa, harapan kita siswa dapat lebih mampu menyerap apa yang kita ingatkan, apa yang kita tugaskan, mampu mereka penuhi. Dan kedepannya semoga Bu Hilda semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih Bu atas wawancaranya.